Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih semuanya teman-teman. Saya Anan Sori bersama dengan Nur yang malam hari ini kita akan berkicau di KR53 Broadcasting. Siaran ini terselenggara sepenuhnya berkat kerjasama dari Cafe Sufi, FRMJ dan juga Gus Durian Jombang. Nah, pada malam hari ini teman-teman sekalian kita akan membincang secara khusus terkait dengan wajah pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang dengan judul yang sangat provokatif, Sudahkah Merdeka dari Pungutan Liar. Nah, sebagai konteks saja bahwa sejak pemerintahan era Presiden Jokowi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengumandangkan tentang merdeka belajar. Setiap orang punya hak untuk merdeka, untuk belajar secara merdeka, termasuk merdeka dari pungli. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang aktivis yang sangat senior menurut saya. Kalau orang Jombang itu nggak kenal dengan aktivis ini, itu kebangetan. Karena apa? Karena dalam catatanku, Nur, itu adalah dia adalah satu-satunya orang yang paling sering melakukan aksi jalanan demonstrasi untuk berbagai isu ketidakadilan yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, yang terakhir terkait dengan merdeka belajar, apakah merdeka dari pungli ini, tamu kita Mas Fatah itu beberapa waktu yang lalu melakukan demonstrasi terkait dengan laporan dugaan pungutan liar yang ada di salah satu sekolah. Selamat malam Mas Fatah. Ya, selamat malam Ram. Sehat-sehat ini ya. Berapa orang ini? Ya, sehat walafiat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Mas Fatah ini adalah salah satu teman saya yang cukup lama, yang sangat concern terutama terhadap isu-isu yang berkaitan dengan korupsi. 3 hari yang lalu ketika aku menggoogling FRMJ Pungli, Mas Fatah ini adalah koordinator Forum Rembuk Masyarakat Jombang kayak gitu. Kemarin itu demo soal apa, Bren? Nah, kemarin itu adalah persoalan dengan pungli yang ada di SMA SMKN ya, Kabupaten Jombang. Itu pun marak sekali ya. Itu di kota atau di seluruh Kabupaten Jombang ya, seluruh ya. Nah. Itu seluruh. Jadi banyak sekali laporan-laporan yang masuk ke saya kok seperti ini gitu ya. Jadi memang SPP itu tidak ada, tapi diganti bermacam-macam kartu itu bermacam-macam. Ini sudah ada didesain ya. Seperti SMKN ini ada namanya dana komite. Iya, dana komite. Nah, kalau di SMA umum itu adalah peningkatan uji mutu ya, yaitu seperti itu. Jadi memang kalau dikatakan pungli ini nggak mau, itu adalah sumbangan. Artinya yang nggak mau itu komitenya atau sekolahnya? Ya, semua nggak mau dikatakan pungli. Bukan ya. Tapi kalau tak rasa itu adalah sebuah pungli, karena apa? Di situ ada HTM, ya. HTM itu ya ada 150, 100 itu sama. Nah, artinya kalau sumbangannya tidak mengikat, boleh 10.000, boleh 20 kan, gitu ya. Jadi kemarin saya yang di SMA itu saya clearkan dengan pihak sekolah. Akhirnya, Bren, kalau boleh disebut itu sekolah yang mana itu ya, yang masuk pelaporan itu? Yang banyak itu adalah yang paling ngeri itu SMKN ya. SMKN semua SMKN itu ijazah ditahan ya. Tahun 2020 saya itu masih ingat dulu pada waktu tahun berapa ya, saya lupa itu mengeluarkan ijazah anak sekolah yang ditahan pada waktu masih di Semeyan. Oh iya, yang di lampu merah ya. Dulu tahun lupa itu. Tapi sekarang nggak diulangi lagi gitu loh. Kira-kira apa masalahnya Pak dulu? Sepertinya nggak pernah jera itu. Iya, nggak ada jera karena di sini harusnya APH yang bertindak. Maksudnya polisi? Ya, polisi kejaksaan. Nah di sini kemarin ada salah satu yang di Jogoroto yang ikut bergabung itu bahkan menyuarakan kenapa ini ada salah satu kejahatan
kejaksaan yang ikut sebagai komite itu mempertanyakan kepada UPT ikut itu. Saya juga kaget, loh kok ada kejaksaan, saya nggak tahu. Maksudnya ada orang kejaksaan di komite? Iya, jadi komite kan. Dan melakukan mengalihkan itu. Iya, melakukan sosialisasi itu dijelaskan di mana di UPT kemarin. Nah, akhirnya ada suratnya yang sudah dikirim di UPT. Ya, di UPT Provinsi Jawa Timur dan Pendidikan dan SMK. Iya, karena masyarakat tidak mengendaki yang namanya komite itu dari kepala desa dan yang namanya dari PTH itu ya. Tuh, karena apa? Di sini sangat-sangat terkesan bahwa seolah-olah mereka itu sudah ada seolah-olah nggak takut dengan karena merasa ada yang backing. Ya, itu. Sebelum ke soal backing ini, aku mau ingin tahu lebih dalam terkait dengan modusnya. Biasanya kan sekolah ngomong kami sudah tidak ada lagi SPP karena SPP sudah katakanlah sudah dimasukkan ke APBN dan APBD. Tetapi prakteknya itu adalah komite yang digunakan seperti itu. Betul. Seperti itu. Kan? Itu pun saya jelaskan. Kenapa? Saya tuh lebih paham. Saya juga salah satu komite. Komite. Jangan-jangan kan komite tidak di SMP 5. Saya terang-terangan di SMP Negeri 5 ya. Di SMP 5 itu tidak ada namanya pungli-pungli seperti itu. Apa yang waktu itu kamu sampaikan? Apa yang waktu itu kamu sampaikan? Karena kita itu selalu koordinasi. Kita juga sebagai komite ya. Jadi artinya kalau mau rapat-rapat segala macam, itu pasti harus ada ini dilarang, ini boleh. Kan gitu. Artinya tidak semua. Dulu pernah di tahun berapa itu kan dana itu dikembalikan kepada wali murid semua. Saya pada waktu rapat di komite menyatakan seperti itu. Ya, kemarin juga itu tidak berani. Biarpun dengan adanya seragam itu tidak berani. SMP 5 tidak berani seperti itu karena apa? Ini belum ada instruksi karena di pemerintah daerah yang kemarin itu kampanye dari Bupati sama Wabung itu sudah jelas untuk seragam SD, SMP, seragam ya gratis ditanggung oleh APBD. Tapi ternyata tidak ada yang ini di refocusing. Kan refocusing. Ya nggak masuk akal. Iya. Di sini sudah jelas di refocusing. Lah, karena inilah kalau pendidikan seperti ini akhirnya kan biarpun itu mau sekolah itu tidak menyediakan yang namanya seragam, silakan, ya kan? Jadi sekolah yang benar itu adalah sekolah yang tidak nyambi dodolan seragam, begitu loh. Karena biasanya prakteknya memang entah berbentuk koperasi atau tapi ujungnya uangnya muter di situ. Nah, di sini pun ada yang namanya juga ada sekolah yang melakukan ini urusan dengan seragam. Ya, maksudnya seragam ini adalah dia ditawari dengan ini yang lebih murah di toko sekian ini sekian. Betul, tapi tidak ada mengambil keuntungan untuk itu. Tidak berani. Untuk yang ini. Kalau yang di SMA semua itu SMKN ini kan malah lucu lagi itu uang komite ya, uang komite dana komite itu ada 100.000. Wajib itu ya. Wajib. Maksudnya untuk semua ini ya. Dan yang paling parah lagi adalah persoalan dengan PIP, adalah kartu kartu Indonesia Pintar itu kan. Ini pun tidak terima. Maksudnya gimana itu? Loh. Ada orang anak itu kan dapat beasiswa PIP ya. Kartu PIP. Ini tidak terima. Dan terus tanda tangan saja. Ini semua karena itu harusnya pihak PH bisa langsung terjun, nggak usah laporan ini. Karena ini bukan delik aduan. Iya langsung nggak usah delik aduan ini. Karena apa? Ini banyak. Kalau ini nuruti delik aduan, kapan habisnya? Ya kan? Harusnya disikat habis itu. Ya jalannya ke sana. Nah inilah dari PIP itu yang tidak diberikan itu sudah lama. Jadi kemarin ada yang mengadu ke saya. Itu kartu kitnya dibawa sekolah ya? Iya, udah anunya tanda tangan dia tidak menerima. Termasuk yang di Mojokerto pun tidak menerima. Itu mungkin yang aku dengar sekolah itu adalah biar uangnya itu langsung untuk fokus membayar
SPP memudahkan. Kalau ada argumentasi seperti itu gimana, Bren? Iya itu. Jadi alasannya yang terakhir alasannya dana itu untuk langsung untuk bayar uang gedung. Ada SPP ini di sini ada nih. Ada yang apa namanya SPP ya. SPP rinciannya ada. Nah ini ada ini di sini. Jadi saya ini data itu penumpul ya dari SMK Mojo Agung itu tahun 2021 itu sekitar apa namanya sekitar 224 yang menerima PIB tapi tidak dikasihkan. Alasannya dipotong untuk uang gedung. Nah, padahal itu ini seperti ini contoh ya. Diarahkan ke ini seperti ini contoh ya. Oh iya. Nah, itu ada logonya sekolahan. Ada. Jadi menurut ente itu melanggar hukum itu ya? Ya? Itu melanggar hukum itu ya? Loh, iyalah ini apa dana untuk anak sampai ini tidak menerima. Sama dengan orang kerja di perusahaan dapat yang namanya apa THR. Iya. Dipotong kan tidak boleh. Ada undang-undang tenaga kerja sudah jelas. Sama dengan ini, jadi haknya murid ini dipangkas untuk itu. Nah ini sekarang saya tanya ke teman-teman yang wali murid itu akhirnya dikembalikan ini bertahap. Yaitu 224 kali 1 juta. Itu dari sekolahan sudah ngomong bahwa itu akan dibuat. Iya, kemarin. Berarti itu kan mengakui bahwa mereka tidak salah. Betul. Itu sudah jelas kok. Karena itu kalau ini sudah ada instruksi gubernur ataupun wagub yang gembar-gembornya di media itu anti. Kalau ada yang itu saya nasib saya harusnya tidak usah seperti turun ke Jombang. Nah, itu karena pasangan disuguhi oleh praktek semua praktek itu. Nah praktek ini Bren, selama ini saya menangkap kesan bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang memang ngomong bahwa oke, kami nggak menerima sudah tidak lagi menarik SPP. Tetapi di undang-undang itu kan boleh kalau misalkan partisipasi masyarakat. Ya, kalau ada masyarakat yang berpartisipasi ingin membantu kami kan boleh. Dan itu komite, maka ya urusannya komite. Jadi boleh, tapi kan salah satu itu harus dijabarkan, bukan langsung komite boleh menarik kepada masyarakat atau pengusaha atau perusahaan, tapi dengan persyaratan satu, ajukan proposal apabila itu di perusahaan atau ke pengusaha, kan gitu ya. Iya, kalau dengan adanya di wali murid harusnya tidak seperti itu, tidak mengikat yang namanya sumbangan. Oh iya, namanya kan sumbangan. Iya, nggak boleh lebih. Kalau yang aku dengar dari beberapa sekolah itu minimal 1 juta sumbangan kayak gitu. Ya itu kan sudah nggak boleh. Itu bukan sumbangan. Iya, itu ada namanya yang di SMK itu kalau nggak salah itu namanya uang apa itu ya insidental. Lah ya insidental itu jadi lucu lagi kan ngomong dana insidental. Insidental itu apa? Harusnya kan tahu. Insidental itu darurat kan, hanya untuk berlaku 1 hari kan. Ya kan? Nah, kalau habis 1 hari diperpanjang lagi. Ini kata-kata insidental kan seperti itu. Bersayap maksudnya. Ya, ini kan terus. Nah, itulah. Nah, dan ini yang di SMK 3 itu sampai tahun 2020 ada yang jasa masih ditahan jasanya. Terus setelah berita rame ini didatangi. Tadi ada teman yang didatangi dulu tuh disuruh membuat SKTM. Surat pengajuan karena dia nggak mampu. Saya jawab, ini negeri bukan swasta. Negeri itu tidak ada surat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kan lucu, ini sudah bebas dari biaya itu. Ada dana pun, ada dana BPOP kan gitu ya. Harusnya tidak dinarik gitu kan. Iya. Nah, beberapa yang aku dengar itu dari beberapa guru mengatakan bahwa ini kita masih kurang lah. Kalau kurang kan kemudian kita harus nyari kemana? Gimana dengan alasan seperti itu, Bren? Kalau misalkan sekolah
terpaksa harus menarik duit gitu dengan alasan dana operasionalnya kurang seperti itu. Menurut ini logis atau tidak? Itu enggak logika. Jadi gini, kalau kurang itu kurangnya apa? Ya kan? Nah, misal untuk pembangunan parkir, alasan untuk pembangunan parkir murid ini kurang anggarannya. Kurangnya berapa? Itu kan harus diajukan proposal dan harus ada laporan pertanggungjawaban. Selama ini tidak ada. Kemana laporan pertanggungjawaban itu sudah diatur dalam undang-undang juga atau Permendikbud ya. Permendikbud itu 75 itu ya. Nomornya berapa itu 25 kalau nggak salah itu ya. Itu sudah jelas diatur. Bahwa harus ada iya, itu sudah diatur di sana itu loh. Lalu terus akhirnya dengan adanya ini seenaknya tiap tahun. Terus gedung sekolah untuk parkir sudah selesai, narik lagi. Padahal itu bisa jadi sekolah juga mengajukan ke pusat. Jadi iya, pusat kan nggak tahu. Salah satu contoh anggaran dari pusat apa, dari provinsi Jawa Timur apa kan gitu. Ren, aku merasa bahwa nampaknya pihak sekolah itu bermain dalam tanda petik cantik dengan cara memanfaatkan komite ini ya untuk apa namanya sebagai pelaku untuk melakukan pungli dan lain sebagainya agar sekolah ini lepas. Nah gini, jadi gini, jangan anggap bahwa komite itu sebagai paper lah ya. Iya. Paper. Tapi komite harus cerdas. Siapa yang tanda tangan di situ? Komite. Dalam berapa urusan hukum siapa? Itu kan? Iya. Itu kan harusnya komite sadar soal itu. Iya. Tapi nanti larinya ngomong bukan ke komite. Kemana? Bendara sekolah. Saya juga komite loh ya. Iya. Nah ini. Jadi komite itu semacam tempat pencucian uang kayak gitu. Ya betul. Iya, hanya gini aja. Nggak mungkin komite akan narik ke rumah-rumah. Yang datangi ke rumah-rumah adalah guru. Ini ada teman yang dari dari SMK ini yang kemarin yang lulusan 2020 ini, nah, itu didatangi di rumahnya, kartunya mana? Iya. Kartunya ada apa enggak? Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Masih ada, tolong dikasihkan ke saya. Nanti bisa diambil ijazahnya dan itu dapat korting. Loh, ini banyak korting. Nah, ada teman tadi yang sudah terlanjur dibayar korting, dapat korting, dapat potongan. Nah ini kan lucu ini. Lah itu sekolah. Modern diskon yang nggak paham dikira sekolah, anakmu sekolah, kudune yang bayar, tapi kan dilihat semua kita bayar, seragam tak bayar, ya kan? Orang tua sudah kewajiban itu. Apa untuk infak, untuk bansos itu wajar lah ya. Itu untuk Jumat misal ada mulai dari yang kecil itu wajar itu. Untuk bansos itu wajar. Tapi kalau ini adalah menyiasati SPP tidak ada, gantinya adalah dana komite. Ini. Kalau menurut hukum komite yang melakukan ikut menjadi kaki tangan sekolah itu bisa kena pasal atau tidak ya? Loh, ya kena lah. Yang tanda tangan di situ ya kan? Kasihan saya mengingatkan juga pada waktu itu teman juga sahabat jadi korban kan kasihan iya betul kok sendirian betul ya kan nah ini karena itu saya kemarin ke sekolah anak saya ya maklum yang dia berani dan sempat dibully dan masalah ya tapi kayak kemarin sudah ketemu semua dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan komite ya seperti itu saya sampaikan. Kalau ada apa-apa ini jangan sampai kadang ini yang di SMK 1 teman-teman itu di grup di share. Apanya itu di share? Belum bayar. Oh jadi semacam kayak dipermalukan. Iya ini kan tidak boleh. Itu saya sampaikan kepada pihak sekolah, tolong kalau ada apa-apa kasih surat tertutup untuk orang tua. Jadi tidak dibaca anak. Malu saya sampaikan. Jadi sampai segitunya. Di SMS
ke anak-anak itu supaya orang tua harus hadir loh. Untuk apa kok ke anak? Yang urusan dengan pembayaran ini kan urusan dengan orang tua. Anak hanya belajar tahunya itu. Tapi sudah saya jelaskan semua kemarin. Alhamdulillah sudah dimengerti ya. Tapi nggak tahu yang lainnya masih banyak sekali. Nah itu yang iya. Menurut saya yang di SMK mana namanya ini Mojagung sudah ya? Sudah dikembalikan itu. Tapi bertahap ya. SMK 3 Mojagung. Ya Mojagung. SMKN Mojagung. SMK 3. Tinggal SMK 3 ini masih banyak ini. Masih banyak ini. Ini yang mesti harus dilihat. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah bergabung di program talk show KR53 kerjasama antara Gus Durian Jombang, FRMC dan juga Cafe Sufi. Kita sedang membahas tentang wajah pendidikan di Kota Jombang. Sudahkah merdeka dari pungli bersama dengan Joko Fatah Rohim, Direktur Forum Rembuk Masyarakat Jombang. Silakan Anda ketik, mungkin punya gagasan, punya pertanyaan seputar pungli. Dari kita yang tadi berdiskusi sejak menit yang ke-1 tadi, kita juga bisa melihat betapa dahsyatnya praktek pungli, terutama yang ada di SMK negeri. Karena negeri kan berarti sudah di cover oleh swasta dan biasanya di negeri itu memanfaatkan perangkat yang bernama komite sekolah itu untuk sekolah itu untuk bisa melakukan praktek seperti itu. Sebelum kita ngomong soal kenapa APH kok diem padahal ini sudah bertahun-tahun seperti ini, aku itu kadang-kadang curiga, jangan-jangan para komite ini juga dalam tanda petik mendapatkan kickback ya. Mendapatkan apa ya? Karena dia kan digunakan oleh sekolah, terus kemudian mendapat bingkisan atau mendapat pemberian bulanan seperti itu. Sejauh ini investigasi FRMC seperti apa? Apakah memang komite ini yang memang rela begitu saja nggak dibayar? Iya gini, kalau saya melihat itu saya nggak tahu persis ya, nggak tahu. Kalau yang saya tahu itu sebetulnya dari provinsi, termasuk Dewan Pendidikan harusnya berkecimpung di situ. Kenapa Dewan Pendidikan diam aja? Kan itu. Kami nggak punya ini. Terakhir kalau sudah meletus prihatin gitu aja ya kan. Itu kayak presiden kita yang kemarin saja. Akhirnya bilangnya prihatin. Karena itu kan gini, ini sudah masuk media seperti itu harusnya. Dari provinsi itu sudah tahu lah, harusnya turun. Nah ini harus turun ke bawah. Jadi bukan hasil lagi. Sekarang dengan adanya diambil alih provinsi, kita itu tidak bisa mantau, ya kan? Nggak bisa mantau. Inilah kesalahan-kesalahan dari situ. Nah komitenya dari mana? Dari Jombang misalnya, gurunya tunjukan dari dinas provinsi. Betul. Ya kan? Nah, tapi tetap orang Jombang. Betul. Ya kan, cuman kepala UPT maupun yang lainnya itu adalah orang provinsi. Nah inilah kita tidak bisa memantau ke sana. Coba ini dikembalikan ke daerah masing-masing, kita lebih enak. Tapi kadang-kadang kan kalau dikembalikan lagi, misalkan ini ngomong gampang-gampangan, misalkan selama ini kan menurutku aku belum pernah mendengar katakanlah ketika ada kepala sekolah yang jelas-jelas sekolahnya pungli terus kemudian bisa digeser atau dipidanakan oleh bupati atau seperti itu. Aku melihat rezim pemerintah kabupaten itu juga sangat lembek terhadap pungli di sekolah itu, Kalau saya begini, karena itu jangan sampai mengangkat kepala sekolah itu harus sesuai dengan pernah yang dilakukan Jokowi di DKI Jakarta, ada tes uji. Loh, kita kan belum punya tes kan? Kita kan juga punya tes bisa. Tapi kenyataannya tidak sekarang. Mungkin karena di situ terdiam, akhirnya kan muncul lah
yang seperti ini, pungli ini untuk setor mungkin ya. Iya. Itu loh. Karena berita yang beredar itu adalah apa namanya, bahwa untuk mencapai jabatan tertentu termasuk kepala sekolah itu juga nggak gratis. Kira-kira apa namanya, itu yang santer aku dengar seperti itu juga mempengaruhi tingkat pungli di sekolah tersebut gitu, Bro. Ya seperti gini, di Jombang aja kepala sekolah SMA ini masih PLT ngerangkep. Nah, apa yang salah dengan itu? Nah ini akhirnya kan kepala sekolah ini di sana ke sini. Kenapa kok sampai PLT semua? Kenapa kok nggak diangkat? Nah ini kok nggak diangkat definitif 1 ini? Hipotesis ini ada apa provinsi yang saya pertanyakan gitu? Jangan-jangan ada main gitu loh, ya kan? Nah ini karena itulah saya saya sangat menyayangkan dengan PLT ini juga di dinas pun seperti itu. Ada indikasi yang nggak jelas. Kenapa sih masih banyak yang berbobot? Tapi kenapa kok tahu-tahu mencolot ini yang di bawahnya sudah masuk nyalip, ya kan? Iya. Nah, artinya tidak kualifikasi. Itu kalau tiba-tiba ya jadi yang kualifikasi ya. Ya itu. Karena itu kemarin yang di pelosok pun sampai mobil saya itu sampai kena istilahnya itu dana apa ya ini ya? Ini kepala sekolah kan? Bukan. Dana apa ini? Apa itu, Bro? SMA Pelosok ini uang gedung. Ini wali murid ya? Iya. Teman-temannya dia juga komite juga mobil saya. Koncoku sakno itu sampai diminta 3 juta, terus akhirnya turun menjadi 2,5 juta. Alasannya apa? Alasannya untuk membeli pembebasan tanah itu yang maka nggak masuk akal. Jadi sekolah itu ngomongnya membebaskan tanah, iya, nggak punya duit, lalu narik warga. Kan itu. Nah itu tanahnya siapa? Apa itu swasta? Kan gitu ya. Kalau swasta wajar ya. Nah, ini negeri gitu loh. Nah, gitu. Aku sampai kode-kode semua itu melihat kok seperti ini semua ya. Jadi memang tidak hanya di level SMA, tapi juga di level SMP dan SD. Saya kira juga apalagi SD sama SMP itu kan sudah free, SPP tidak boleh narik apa saja kan. Tetapi memang prakteknya jauh panggang dari api kayak gitu. Nur ada yang mau disampaikan, Nur? Silakan, Nur. Ini curhat ini gimana ini? Curhat dari orang tua, wali murid kayak gitu. Iya, tapi ada beberapa kasus ya, komite sekolah itu misalnya ada minta sumbangan, taruhlah masjid atau lab atau apa. Itu seringkali besarannya itu akhirnya ditentukan oleh beberapa orang yang notabene mereka mampu, dan itu langsung disamaratakan ke seluruh wali murid. Tentu itu akan yang minoritas yang tidak mampu seringkali tidak didengarkan suaranya. Mesti yang bersuara ya orang-orang yang inilah. SD dan akhirnya negeri ya. Dan akhirnya kan ya mau nggak mau yang berangkat ini ya ikut aja ketika sudah ada. Emang boleh nggak sekolah dasar negeri misalkan mengklaim kita mau bikin parkiran karena ini sudah didanai oleh negara, kita minta kepada warga kayak gitu, Bren? Ya, kalau itu sama dengan double akunting. Kalau sudah ada anggaran yang untuk parkir, narik itu kan sudah double akunting, ya kan? Nah, anggaran dari luar lah. Karena itu kan di undang-undang diperjelas, bukan komite terus artinya sah melegalkan untuk penarikan sumbangan, tapi di situ diatur bahwa harus ada laporan pertanggungjawaban. Nah ini kemana laporan pertanggungjawaban? Harus dipublikasi juga. Selama ini selama ini nggak ada sama sekali. Karena itu untuk pembaruan seperti itu. Salah satu contoh ini ada misal ya di sekolah mengadakan bimbingan belajar misalnya, bimbel ya. Tapi itu di situ tidak mengikat, itu tidak masalah, tidak diharuskan. Iya. Itu tidak masalah. Tapi kan gini, kalau tidak itu tidak masalah. Saya kemarin juga situ, itu tidak masalah. Anak saya mau ikut tidak apa-apa, tapi dengan syarat
ojo langsung del itu ya Bro. langsung bayar. Iya. Langsung 3 kali atau 2 kali kan nggak masalah. Kalau langsung tak delam kan kaget ya. Itu yang saya kaget dompetnya. Ya, kaget dompetnya langsung del. Tapi kalau itu nggak ada masalah, itu karena apa? Tidak ada paksaan. Yang salah itu adalah ketika ada paksaan dan semua mewajibkan. Harus itu wajib itu baru. Ya kan? Ini kan tidak. Kemarin saya jelaskan. Kalau ini nggak apa-apa, nggak masalah karena apa? Ini adalah bukan paksaan. Gitu di undangannya gitu. Jadi tidak boleh nggak ikut nggak apa-apa. Boleh ya enggak apa-apa. Menarik sekali. Sudah ada beberapa komen. Beberapa komen. Terima kasih bagi yang sudah komen di KR53. Ya, silakan. Siapa namanya? Wan Wit ya, sehat selalu nih Pak. Berarti Paknya aja nih. Iya. Terus ada Anang Botek Candy, barukan komite hashtag. Terus ini ada Abdul ADM, salam dari Lampung katanya. Oke. Terus juga Abdul ini kasih komen, mantap, memang dana PIP tidak diperbolehkan untuk bayar iuran sekolah. Pada rekan-rekan di Jombang mohon bantu itu anak-anak yang dapat PIP agar mereka dapat merasakan manfaat dana tersebut. Bukannya untuk bayar iuran sekolah. Salam dari Lampung. Itu dan satu lagi untuk komite tolong pahami aturan tentang komite. Iya. Terus satu lagi ya, ada komen dari teman kita nih, Pak Luwi. Iya. Podcastnya ngeri. Iya. Oke, terima kasih. Friend soal komite. Terima kasih bagi yang sudah komentar ini. Aku tuh merasa bahwa sekolah itu memang sangat punya kepentingan untuk memilih siapa yang akan duduk di komite begitu. Komite itu harusnya dipilih, bukan ditetapkan. Iya. Nah ini dan di situ ada persyaratannya itu adalah dipilih siapa yang jadi komite. Tidak langsung ini seperti itu. Karena itu kan gini, kadang pihak sekolah itu butuh orang yang betul-betul ini yang apa namanya pengalamannya itu ya itu. Karena itu kan di sana sudah jelas. Jadi bukan untuk pengalaman yang harus narik sumbangan loh ya, tapi untuk ya, kalau dari itu takut, ya kan? Kalau ada apa-apa, nanti setiap pihak sekolah itu takut, itu takut mesti. Tapi karena di sini ada yang harus ditentukan, ini harus masuk, ya kan? Kapan harus jadi komite. Ini sangat-sangat apa namanya? Rawan ya? Iya rawan. Lah kalau apa namanya memberikan masukan yang positif tidak apa-apa. Takutnya itu adalah untuk jadi sampel, jadi sampel dari sekolah dan kebanyakan memang. Iya. Apalagi kemudian banyak komite yang malah jadi kepanjangan jadi boneka sekolah untuk narik pungli seperti saya pernah ngomong di sekolah itu pada waktu saya jadi komite itu ngomong SMP itu saya ngomong duluan. Saya tidak ingin apa yang dikatakan di luar bahwa komite hanya narik sumbangan. Itu sudah saya jelaskan kepada teman-teman komite maupun yang lainnya. Jadi kemarin biarpun yang namanya ada nama apa apa namanya wisuda, itu tidak ada dari SMP memang tidak ada. Tidak ada. Uangnya artinya dari mana? Ya biasa teman-teman anak-anak itu urunan biasa. Bukan, ya dia itu sendiri. Ada yang apa namanya ganti seragam. Iya. Tapi mereka pakai apa namanya ini kembang api yang biru merah. Dibiarkan. Itu sekolah nggak itu udah urusan. Hanya cuma melepaskan balon itu aja. Dan tumpeng itu bukan tumpeng banyak tidak. Hanya satu tumpeng. Itu yang ngasih urunan anak sendiri. Tidak minta loh ini kegiatannya mereka untuk namanya apa wisuda, jadi tidak ada mewah-mewah di gedung segala macam. Karena pungli menurut cukup parah itu. Kalau menurut catatannya FRMJ ini sekolah yang memang benar-benar bebas pungli gitu ya di Jombang itu kira-kira ada berapa persen? SD, SMP, SMA yang memang benar-benar komitenya kayak SMP Negeri Mo gitu loh.
Bukan menjadi kepanjangan tangan. Kalau ini saya tidak bisa melihat karena tidak ada yang namanya tidak ada itu. Tidak ada yang madul tidak ada. Mungkin karena ada rasa takut. Yang saya tahu sendiri yaitu. Nah, di sekolah saya sendiri pada waktu itu anak saya berani. Itu. Kalau tidak ada anak saya tidak akan bisa membuka itu. Semua takut. Untuk apa sih takut? Ini untuk ke depan biar semua itu masyarakat itu bisa tahu. Gak kepontang-panting cari uang. Betul. Mau tahu bayar besok kalau enggak dapat nggak boleh ikut ujian ya kan. Nah, ini akhirnya kan terus pandemi cari uang sulit. Ya, ini akhirnya padahal sebenarnya APBN tidak mengcover itu kan. Terus akhirnya dengan adanya yang ceritanya yang di SMK 3 itu ijazahnya. Bukan. Dia enggak apa-apa, enggak ikut ujian. Ikut ujian. Ijazah ditahan. Lah, PIP-nya ini juga ditahan, enggak pernah menikmati. Ini anaknya sudah kerja loh, Bang. Iya. Tapi biasanya terus ketika sudah ada duit kembali ke anaknya kan sudah dapat bayaran. Nah, itu lebus. Padahal sebenarnya itu nggak bisa, boleh. Menahan ijazah itu yang membuat ijazah itu negara. Dan nama anak yang tercantum di ijazah itu nama anak, bukan nama sekolah kan gitu. Sekolahnya SMP, SD, SMA kan gitu ya. Nah ini kalau yang di kemarin di tempat anak saya tidak ada yang penahanan ijazah. PIP juga keluar. Ya, saya tahu itu. Jadi hanya saya sayangkan sekali bahwa untuk dibenahi lagi adalah itu setelah dirimu oang-oang dan mengingatkan kepada sekolah supaya PIP-nya jangan ditahan. Tidak, itu yang lainnya ditahan ternyata. Bukan yang di anak saya yang di sekolah anak saya itu tidak ada kayak gitu. Tidak ada kaitannya. PIP tetap diberikan itu. Oke, menarik sekali. Teman-teman silakan memberikan komentar apa saja terkait dengan aspirasi dan juga mungkin pertanyaan. Iya, masih ada ini yang apa itu? Siapa sih komentar ini? Iya, ini ada Arova DTS ya. Ayo rek bantu berjuang tegakkan kebenaran, sak kemampuan, lemah terus Gusti Allah sing bagus. Sama ini tadi ya itu saya secara pribadi siap menunjukkan data-data sekolah yang ada. Oke, nanti bisa langsung kontak ke ke Sumi, ke Messenger, kemudian nanti bisa dikasih nomornya. Ini juga yang keruan seandainya wali murid atau anak-anak ini mengetahui ada pungli ini. Nah, iya itu. Kalau ada pungli apa yang harus dilakukan? Iya. Atau kemana harus melaporkan? Harus kayak MRNC, tapi kan harusnya negara kan aware. Ini nggak usah, itu nggak usah kalau sudah ada bayar namanya sekarang disiasati ada yang namanya bayar infak. Ya kan, infak itu kan juga nggak boleh. Ini kan sudah diatur infak sekian. Ya kan, kalau infak itu saya ikhlas, yang penting ikhlas. Ya kan, kalau banyak nggak ikhlas itu percuma kan gitu ya. Kalau ngomongin infak berarti kan untuk urusan dengan paksos. Betul. Kan itu. Kalian ini kemana? Ini juga harus ada pertanggungjawabannya ke sana. Betul-betul untuk infak. Infak itu tertentu loh, ya. Bukan terus untuk bangun gedung tidak. Iya, betul itu. Namanya infak. Friend, ini menarik ya. Begitu banyak pungli dan lain sebagainya, dan pada waktu itu pemerintahan Jokowi yang sangat sadar terkait dengan pungli yang sangat meresahkan. Pemerintah pusat mendorong di kabupaten kota itu ada saber pungli, satgas saber pungli. Gitu. Sejauh mana peran dari satgas di Jombang ini ketika merespon ada gagasan-gagasan atau ada
masalah-masalah sekitar pungli di pendidikan itu sejauh mana mereka menurut kacamata FRMC? Kalau saya melihat ini kan gini, sudah jelas. Dulu kan pernah saya juga demo dulu. Saya kira itu sudah terselesaikan. Nah, itu karena setiap masyarakat itu berhak WA atau SMS kepada pihak terkait. Termasuk satgas iya, termasuk itu. Suarakan tidak apa-apa. Jadi biar apa namanya, biar banyak yang nurati, yang WA itu kan semakin itu. Memang ada masalah kayak gitu. Masalah kan gitu. Ini kalau kadang itu orang tua itu takut. Menyuarakan itu takut. Iya. Mungkin karena merasa anaknya bisa kucing. Padahal sebenarnya kata-kata itu perlu atau tidak? Ya nggak perlu takut. Ini kan ada yang nangis, takut. Ini nggak usah takut. Karena apa? Kita itu membangun yang namanya sebuah sekolah itu untuk kemandirian. Betul. Anak ya. Iya. Ini anak loh, kemandirian anak. Anak saya mulai SD, SMP tidak pernah saya ikut campur urusan itu. Sampai ke SMA daftar sendiri saya tidak tahu. Ini saya belajar seperti itu. Pernah dulu itu pada waktu di SD terus saya pindahkan masih tes, pindahkan ke SD 22 itu pun seperti itu. Saya yang berani teriak-teriak karena setiap saya mau ikut ikut rapat orang tua itu anak saya nggak boleh, jangan nanya. Orang ibunya yang dia. Saya nggak boleh. Terkait dengan satgas saber pungli maupun APH itu aku tidak pernah mendengar kemudian polisi cukup responsif terkait ini. Sebenarnya apa sih masalahnya kalau dari perspektif FRMC itu? Apakah nggak ada laporan, nggak ada pengaduan dan lain sebagainya sehingga polisi? Ya itu nggak ada pengaduan. Saya kan bilang nggak ada pengaduan. Karena orang tua tidak ada pengaduan. Nah, ini setelah adanya viral, ini mungkin dari kepolisian sudah turun. Nah ini saya dengar aja seperti itu. Mudah-mudahan aja bisa tercapai, ya kan? Iya betul. Karena apa? Bisa tercapai biar ada efek jerah untuk pihak-pihak sekolah. Nah, itu apabila dari provinsi itu terlibat di sini, di dalamnya ini uang itu mungkin setor-setor ke sana, bukan kaya, harus disikat, ya kan? Nah itu artinya biar pendidikan ini Jombang itu bisa nyaman gitu ya. Jadi orang tua betul-betul nanti di Facebook bisa di medsos rame-rame malah dibully, bukan dibantu, tapi malah dibully. Kemarin ada teman yang saya lihat itu di postingan Facebook itu menaikkan SMK 1 itu dibully. Nah, padahal aturannya itu guru itu tidak boleh buat grup wali murid itu di-share di situ tidak boleh. Bagi yang belum dipermalukan. Iya, dipermalukan ke yang lainnya kan. Itu tidak boleh aturannya. Harusnya kan ada surat tertutup dikasihkan ke orang tua masing-masing. Tidak boleh dibuka, surat itu tertutup amplopnya. Nah, orang anak pun tidak boleh tahu itu. Ya kan, karena itu adalah kerahasiaannya dia. Apa isinya gitu. Betul. Karena ini juga akan mengganggu secara psikologis anak ya. Kalau kemudian di-sharekan ke itu. Kalau di-share anak di-share. Kalau belum melunasi nggak boleh UAS sih, nggak boleh ujian. Lah ini kan anak pesantrennya don, mau ujian don loh. Iya. Ya. Kaget itu. Waduh. Terus kemarin untung anak saya itu tak biarkan sampai hari Jumat WA itu tinggal saya sendiri. Biarkan, tinggal saya sendiri Bu, tapi nggak berani ke saya. Menarik sekali. Ya, ibunya nangis. Mau bayar tak? Nggak usah. Menarik. Jadi saya SMS sama komite, tolong bisa di apa namanya ketemu sama saya memang komite. Terus saya jawab besok tolong Senin itu harus nomor ujian harus ada. Kalau tidak ada langsung ke Polres saya gitu kan. Akhirnya Senin
keluar nomor ujian, saya WA, saya komunikasi. Betul. Nah, harusnya orang tua itu memang tidak bisa takut-takut. Iya, takut. Karena itu kan begini, akhirnya kan saya merasakan gini. Kenapa sih kok takut menyuarakan seperti itu? Kita mencari uang itu setengah mati loh, ya kan? Orang tua yang kelimpung-kelimpung itu. Karena itu saya terus jawab sama komite itu. Saya kalau maaf, saya maafkan secara pribadi, tapi saya besok tetap urusan ini dengan SMK yang lain. Yang masih bulat-bulat gitu ya. Itu besok tidak bisa, tetap akan saya lakukan di UPT. Bagaimana UPT tindakannya? Betul. Kalau perlu nanti ada pikiran akan melaporkan ini ke polisi atau ke apa gitu kan terkait supaya kasus ini selesai. Tidak usah, kita tidak usah perlu melapor, ini sudah apa namanya, sudah harusnya kalau polisi itu kan langsung bisa ini kan. Kejaksaan pun seperti itu, sama harusnya. Betul. Jadi tidak perlu harus menunggu laporan. Tidak perlu menunggu. Menarik sekali. Di menit-menit terakhir ini yang terakhir aku kira adalah soal sejauh mana kira-kira kalau menurut FNMC apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, bupati, wakil bupati ini untuk memastikan warganya ini bisa merdeka terbebas dari pungli. Itu kira-kira rekomendasi apa, Brand, yang perlu dilakukan untuk membenahi sistem pendidikan yang ada di Jombang ini supaya tidak lagi terdapat pungli? Itu adalah slogan waktu kampanye. Oh iya, yang Bu Dita sama Naba itu ya, anti pungli. Anti pungli. Iya. Kan? Implementasinya kayak apa? Harusnya seperti itu. Kalau diterapkan, nggak semua, sedikit saja. Jangan langsung bres ya, langsung bres mulai kaget ya, sedikit dihilangkan. Tapi mereka melawan itu nggak, Bro? Ya? Mereka ini rezim yang sekarang ini sejauh mana mereka komitmen atas janji di waktu pilkada? Ini tak rasa nggak ada. Sudah tahu seperti itu harusnya koordinasi dengan pihak provinsi kan. Bagaimana ini provinsi ini? Ini wilayah Jombang Beriman kan itu. Loh, jelas Jombang Beriman. Tapi kok bersindah dan nyaman. Tapi di sini bersindah banyak preman. Iya kan? Preman ini mungkin menggunakan kaki komite meremani ini kan, paling murid ini. Menarik sekali, Mas Mata, terima kasih ya sudah hadir di podcast ini, menyemarakkan suasana malam ini. Teman-teman sekalian, para wali murid, mengutip apa yang dikatakan oleh Kang Fatah tadi. Jadi kalau kita merasa benar, maka kita jangan pernah menyerah terhadap berbagai macam pungli. Meskipun kita tahu bahwa itu berat untuk dilakukan, tetapi ketika kita menyerah terkait dengan sistem yang korup dan pungli seperti itu, maka sebenarnya kita telah mengajari anak kita untuk juga bisa permisif terkait dengan pungli, dan itu akan membentuk karakter ini. Terima kasih sudah bersama dengan KR53, dan saya kembalikan ke Nur dan langsung ditutup ya, Nur ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga yang sudah gabung ya, di chatnya KR53 Broadcast. Ya. Terima kasih. Aduh, SMK 3 aja.